Bayangkan ketika rasa cinta dan harga diri dihempaskan begitu saja hanya karena kemiskinan. Seorang pria muda buruh bangunan harus menelan kenyataan pahit, diusir dari rumah dan dihina oleh mertuanya sendiri. Namun, di balik kepahitan itu, ia menemukan tekad untuk bangkit dan memulai langkah baru. Inilah kisahnya. Bayangkanlah sebuah kehidupan di mana cinta dan harga diri seseorang dapat terhempas hanya karena himpitan ekonomi. Betapa beratnya menanggung beban ketika orang yang kita cintai, yang seharusnya menjadi penyemangat utama, malah memandang rendah dan memaksa kita menelan kenyataan pahit. Inilah awal dari perjalanan seorang pria muda bernama Raka, yang harus menghadapi realitas pahit di mana kesetiaan dan dukungan keluarga menjadi sesuatu yang rapuh saat diuji oleh kemiskinan. Di sebuah kampung terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup Raka yang hanya berbekal keberanian, tenaga kuat, dan harapan. Setiap pagi, ia terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Dengan langkah gontai, ia menyalakan lampu minyak di rumah kayu yang sederhana, menyeduh secangkir kopi hangat, dan menatap bayangan dirinya di cermin kusam. Wajahnya masih muda, namun guratan lelah sudah menghiasi sudut matanya. Ia sadar, tanggung jawab sebagai kepala keluarga menuntutnya untuk memberikan yang terbaik. Walaupun uang yang ia dapatkan sebagai buruh bangunan seringkali tak cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, harapan kecil selalu bersinar di sudut hatinya. Ia percaya setiap keringat yang jatuh akan dibalas suatu saat nanti. Tetapi, keyakinan itu kian hari kian tergoyahkan. Beban kehidupan seolah menumpuk menjadi gunung permasalahan, tak kunjung surut. Raka merasakan betul beratnya menghadapi komentar pedas orang-orang di sekelilingnya. Belum lagi, ia harus mendengar gumaman sinis dari para tetangga yang sering membandingkan keberhasilannya dengan pria-pria lain di kampung yang sukses merantau. Raka berusaha mengabaikan itu semua, namun kadang kata-kata tersebut terus terngiang, menorehkan rasa sakit di batinnya. Rina, istri yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, perlahan berubah sikap. Kehangatan yang dulu membuahkan senyum kini digantikan keluhan tak berujung. Tuntutan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari makin menekan. Raka ingat betul masa-masa awal pernikahannya. Ia dan Rina berjanji akan melewati segalanya dalam suka dan duka. Namun, janji tinggal janji. Ketika keadaan semakin sulit, kemiskinan seolah menyingkap sisi gelap manusia. Rina mulai mengabaikan sapaan lembut Raka, bahkan hingga melontarkan kata-kata yang mengiris hati. Tangis Rina tiap malam seakan menjadi penegas bahwa kemiskinan telah merusak kedamaian rumah tangga mereka. Tak hanya itu, mertua, Bu Rina, yang sejak awal bersikap dingin, mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Baginya, menantu yang tak kunjung membaik kondisi ekonominya hanyalah beban. Setiap pertemuan di rumah itu serasa menebar duri yang menyakiti Raka. Kata-kata pedasnya makin tak terkontrol, meruntuhkan rasa percaya diri Raka yang memang sudah rapuh. Pernah suatu kali, Raka pulang dengan langkah lelah. Ia berharap bisa menyandarkan penat di rumah, beristirahat sejenak dari beratnya pekerjaan. Namun, setibanya di rumah, justru kemarahanlah yang menunggunya. Wajah Rina mengeras, dan mata Bu Rina memancarkan kekecewaan yang pahit. "Rina, istri, kamu pikir sampai kapan kita akan terus hidup seperti ini? Lihat dapur kita. Tak ada beras, tak ada lauk yang layak. Aku bosan menunggu mukjizat." "Bu Rina, mertua, sudah kubilang dari awal, dia tidak akan sanggup menafkahi. Salahmu sendiri tetap menikah dengannya." Perkataan mereka bagaikan pisau yang menancap di dada Raka. Di saat ia tengah berusaha mempertahankan keluarga dengan sisa-sisa tenaga, ia justru dihakimi dan disudutkan. Pandangannya kabur menahan perih. Ia hanya mampu terdiam, menelan ludah pahit dan menundukkan kepala. Dalam hati, ia terus bertanya, mengapa pernikahan yang seharusnya indah berubah menjadi beban tak tertahankan? Pertengkaran demi pertengkaran akhirnya meledak hingga sampai di titik puncak. Tanpa ampun, Raka diusir dari rumah yang pernah ia bangun dengan cinta. Saat itu, tak ada tempat baginya untuk pulang, tak ada lengan untuk merengkuh, dan tak ada bahu untuk bersandar. Ia terpaksa mengambil beberapa helai pakaian dan berjalan keluar, meninggalkan jejak sakit hati di ambang pintu.
Inilah saat di mana satu keputusan besar akan mengubah takdir Raka selamanya. Di sebuah desa terpencil, Raka menapaki hidup dengan segala keterbatasan. Rumah kayu mungil peninggalan ayahnya berdiri di pinggir sawah, tempat ia dan istrinya, Rina, merajut mimpi sederhana. Tiap subuh, Raka bangun saat kokok ayam menggema, lalu bergegas menuju proyek bangunan di ujung kampung. Meski upahnya kecil, pekerjaan itu menjadi sandaran utama demi menghidupi keluarga. Seharian, ia mengangkat semen, mencampur pasir, dan memasang bata di bawah terik matahari. Keringatnya menetes, namun hamparan hijau sawah menyejukkan hati. Kehidupan desa akrab dengan gotong royong. Raka kerap membantu tetangga menanam padi atau memperbaiki atap rumah yang bocor. Momen kebersamaan itu masih bisa membuatnya tersenyum di tengah himpitan ekonomi. Sayang, kebutuhan rumah tangga kian bertambah. Rina merasa resah, sementara mertua tak henti menyindir kecilnya penghasilan Raka. Perkataan pedas itu melukai harga dirinya. Ia sadar tanggung jawabnya berat, namun sulit mencari kerja lain di desa. Sesekali, ia jadi kuli angkut di pasar pagi, tapi upahnya tetap minim. Rumah kayu mereka butuh renovasi, dan dapur sering kekurangan bahan makanan. Ketegangan semakin nyata di rumah. Hinaan halus mertua menambah beban batin, sementara Rina kerap menumpahkan keluhan tentang masa depan. Di larut malam, Raka terjaga dan menatap tangan kapalan, saksi bisu kerja kerasnya. Apakah aku ditakdirkan begini selamanya? Ia mencintai desanya, namun cinta saja tak cukup menangkis kenyataan pahit. Begitulah potret keseharian Raka, desa yang tampak damai, namun menyimpan kegelisahan mendalam. Perlahan, tekanan ekonomi merenggut kehangatan keluarga. Di titik inilah, Raka mulai mempertimbangkan pilihan besar yang dulu tak pernah terpikirkan, meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan yang lebih baik di negeri asing. Barangkali, itulah jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa ia mampu menafkahi orang-orang yang ia cintai. Keputusan itu seolah menjadi lembar baru yang menantang, mengguncang seluruh sendi kehidupan Raka. Ketika senja mulai merangkak turun di desa, Raka menuruni jalan setapak dengan langkah berat. Hari itu, ia pulang sedikit terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan tambahan di proyek. Harapannya sederhana, mendapatkan sedikit upah lebih demi menambah uang belanja. Namun, begitu ia menginjakan kaki di halaman rumah, ia langsung disambut aroma tegang yang menyergap dari dalam. Dari balik pintu kayu yang sudah usang, terdengar suara istri Raka, Rina, bersitegang dengan ibunya, mertua Raka. Semakin ia mendekat, semakin jelas percekcokan itu terdengar. Raka masuk dengan hati berdebar, takut-takut apa yang sedang diperdebatkan kali ini. Begitu pintu terbuka, pandangan Rina beralih ke arahnya dengan tatapan kecewa yang sulit disembunyikan. "Rina, istri, kamu lagi-lagi pulang telat. Aku sudah lama menunggu, tapi tetap saja tidak ada hal baik yang kau bawa. Lihat di dapur, beras hampir habis. Lauk pun hanya sayur tanpa daging." Raka menelan ludah. Seluruh tenaganya telah habis di proyek, namun ia berusaha menahan diri agar tak terpancing emosi. "Raka, maaf, Rin. Aku baru pulang karena dapat pekerjaan tambahan. Upahnya belum dibayar penuh. Besok mungkin baru kuterima." Suara Rina masih bergetar, campuran marah dan lelah yang sulit dikendalikan. Di saat yang hampir bersamaan, muncul mertua Raka dari balik ruang tengah. Ibu Rina, begitu Raka biasa memanggilnya, datang dengan tatapan tajam seolah menuntut penjelasan. "Bu Rina, mertua, jadi ini hasilnya? Pekerjaan tambahan tak ada gunanya kalau kau tak segera membawa uang. Apa kau tidak lihat situasi rumah ini? Dapur kosong, atap bocor, semua masalah menumpuk." Kata-kata itu menghujam hati Raka. Ia berusaha menenangkan diri, namun perkataan pedas mertua seolah menyudutkannya. Biasanya, ia memilih diam, tapi kali ini, rasa penat dan tekanan batin mendorongnya untuk bicara. "Raka, Bu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku pun ingin kita hidup lebih baik, tapi pekerjaan di desa ini terbatas. Aku juga harus menambah jam kerja supaya..."
Perkataan Raka terputus oleh suara lantang mertua yang meninggi. Bu Rina, cukup. Aku tak mau dengar alasanmu terus. Seandainya sejak awal Rina menikah dengan pria yang lebih mapan, dia tidak akan menderita seperti ini. Kau hanya membuang-buang waktu dan tenaganya. Rina menatap Raka, tampak ragu antara membela suami atau mengiyakan ucapan ibunya. Namun, kekecewaan yang terpendam membuatnya beranjak diam, seolah menganggap Raka memang patut disalahkan. Perasaan hancur menghujani dada Raka. Ia merasa telah gagal menjadi suami yang diharapkan. Malam itu berjalan lambat. Suasana muram menyelimuti rumah. Raka duduk di sudut kamar, menatap dinding kayu yang mulai rapuh. Kata-kata tajam mertua terus terngiang di kepalanya. Ia ingat janji-janji pernikahan. Rina dan dirinya akan saling menguatkan. Namun kini, yang tersisa hanyalah tudingan bahwa kemiskinan mereka adalah kesalahannya. Keesokan harinya, pertengkaran kembali pecah. Kesabaran Rina telah menipis. Masalah kecil, seperti beras yang tinggal segenggam, membesar menjadi tuduhan bahwa Raka tidak becus menafkahi. Di tengah adu mulut itu, Bu Rina meneriakkan sesuatu yang membuat Raka terpaku. Bu Rina, kalau kau memang tak bisa menafkahi anakku dengan layak, lebih baik kau keluar dari rumah ini. Jangan memberatkan keluarga kami. Hati Raka serasa dicabik. Ia berdiri menunduk, menahan emosi yang berkecamuk. Dalam diam, ia memutuskan untuk tidak melawan. Ia menatap sekilas pada Rina, berharap ada belas kasihan atau isyarat untuk bertahan. Namun, Rina justru membuang muka, seolah setuju pada ucapan ibunya. Dengan perasaan hancur, Raka meraih tas lusuh di pojok kamar. Ia memasukkan beberapa potong pakaian dan dokumen penting, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, ia sempat berhenti sejenak, menahan air mata yang nyaris tumpah. Inilah titik terendah bagi Raka, diusir dari rumahnya sendiri, oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Malam itu, ia menumpang di rumah seorang kawan sambil memikirkan nasibnya. Satu hal jelas terlintas di benaknya, ia tidak bisa lagi bertahan di desa ini. Tanpa kejelasan masa depan dan tanpa dukungan keluarga, Raka sadar bahwa pilihannya hanya satu, merantau jauh demi membuktikan bahwa dirinya mampu. Begitulah akhir pahit dari konflik yang menekan batin Raka, sekaligus awal dari perjalanan baru yang akan mengubah hidupnya. Di sebuah sudut gang sempit, Raka duduk beralaskan kardus bekas sambil menatap langit malam. Ia baru saja diusir dari rumahnya sendiri dan tak tahu kemana lagi harus melangkah. Kekecewaan dan amarah bercampur aduk dalam dadanya. Namun, di tengah putus asa, terlintas kenangan tentang seorang kenalan lama yang pernah merantau ke Arab Saudi dan berhasil mengubah nasibnya. Kenalan tersebut sempat bercerita bahwa proyek konstruksi di tanah Arab menawarkan bayaran lebih tinggi, meski pekerjaannya berat. Pikiran Raka pun berputar ke arah itu. Mungkinkah merantau ke Arab Saudi adalah jalan keluarku? Tanyanya dalam hati. Sembari menelan perihnya keadaan, Raka bangkit dan menumpang tidur di rumah seorang kawan dekat, Faisal, yang sudah lama mengetahui kesulitan ekonominya. Faisal, kawan Raka, kalau kau memang serius ingin ke Arab, kita bisa hubungi teman yang pernah kerja di sana. Dia mungkin tahu agensi atau calo yang bisa membantu ngurus dokumen. Raka terkejut mendengar sambutan positif dari Faisal. Mulanya ia ragu menceritakan keinginannya merantau, karena takut dianggap lari dari masalah. Namun, dorongan untuk memperbaiki kondisi hidupnya dan membuktikan bahwa ia mampu, membuatnya tak lagi gentar pada pandangan orang lain. Keesokan paginya, Raka menghubungi kenalan yang pernah sukses di Arab Saudi. Suaranya bergetar ketika menceritakan kondisi terpuruk yang baru saja dialaminya, tentang diusir mertua dan istri yang ikut menyalahkannya. Sisi emosional Raka nyaris meledak. Namun, di ujung telepon, sang kenalan menanggapinya dengan tenang. Kenalan Raka, via telepon. Aku paham apa yang kau rasakan. Dulu aku juga berangkat ke Arab karena terlilit utang. Syukur, proyek konstruksi di sana selalu butuh tenaga. Gajinya lumayan besar, walau kerjanya berat dan cuaca ekstrim. Jika kau serius, aku akan usahakan menolongmu.
Harapan kembali menyala di dada Raka. Usai menutup telepon, ia berdiskusi dengan Faisal mengenai proses pembuatan paspor, visa kerja, dan biaya yang dibutuhkan. Meski tak punya banyak tabungan, Raka bertekad mencari cara. Ia menjual sepeda motor peninggalan ayahnya, satu-satunya harta berharga yang tersisa, demi mengumpulkan dana. Momen itu terasa menyesakkan, karena motor itu memiliki nilai sentimental. Namun, Raka membulatkan tekad. Tidak apa-apa, demi masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, Raka sibuk mengurus dokumen. Berulang kali ia mendatangi kantor pemerintahan setempat untuk mengurus surat-surat yang diperlukan. Prosesnya tidak selalu lancar. Ada saat-saat di mana ia harus menunggu lama, mengisi formulir yang membingungkan, dan memotret dokumen berkali-kali. Sempat terlintas di benaknya rasa malas dan putus asa, tetapi setiap teringat perlakuan mertua dan air muka Rina yang menolaknya, ia kembali bersemangat. Raka, dalam hati, ini mungkin satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa aku tidak seburuk yang mereka katakan. Aku akan bekerja keras di sana. Tak lama kemudian, sang kenalan mengabarkan bahwa ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi besar di Riyadh. Raka diharuskan mengikuti pelatihan singkat di Jakarta selama 2 minggu sebelum berangkat. Mendengar kabar ini, sekaligus senang dan was-was menyerbu hatinya. Ini adalah kesempatan emas. Namun juga berarti ia benar-benar harus meninggalkan tanah air, meninggalkan desa yang selama ini ia cintai. Raka pun pamit kepada ibunya yang tinggal di kampung sebelah. Sang ibu tampak menitikkan air mata. Meski merasa berat hati, ibu Raka paham betul bahwa anaknya sedang berjuang mengubah nasib. Dalam pelukan ibunya yang hangat, Raka merasakan dorongan semangat untuk maju. Sejak kecil, ibunya selalu berpesan bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, asal berusaha dengan jalan yang benar. Setelah semua persiapan selesai, tibalah hari yang ia tunggu. Dengan tas ransel berisi pakaian dan dokumen penting, Raka bertolak ke Jakarta untuk pelatihan. Di sana, ia belajar dasar-dasar keselamatan kerja, penggunaan alat konstruksi modern, serta sedikit bahasa Arab. Walau diburu waktu, Raka menyerap semua materi dengan penuh semangat, sebab ini adalah gerbang menuju hidup baru. Beberapa saat sebelum keberangkatan, Raka mengirim pesan singkat kepada istrinya, Rina. Ia ingin berpamitan serta menyampaikan bahwa tujuannya merantau adalah untuk menafkahi mereka. Ia sempat berharap ada balasan hangat. Namun, yang datang hanyalah pesan singkat. Rina, melalui SMS. Semoga sukses. Aku tak yakin ini akan banyak mengubah keadaan, tapi semoga kau bisa buktikan. Meskipun kalimat itu tidak semanis yang ia dambakan, setidaknya Rina masih merespons, walau terkesan ragu. Raka memantapkan hati, menatap tiket pesawat di tangannya. Di balik raut wajahnya yang tampak tegar, tersimpan kegelisahan. Apakah aku bisa bertahan di negeri orang? Akankah dugaanku benar bahwa ini adalah jalan terbaik? Begitulah keputusan besar yang diambil Raka. Kepergiannya ke Arab Saudi bukan sekadar petualangan biasa. Ia bertaruh segala-galanya di sana. Ia menanggalkan harga diri yang sempat tercabik oleh hinaan mertua dan meninggalkan kampung halamannya yang terpencil demi mengejar satu tujuan, membuktikan bahwa kemiskinan tak selamanya menjadi takdir. Perjalanan hidupnya baru akan dimulai saat menjejakkan kaki di tanah asing, dengan sejuta harapan menari-nari di pikirannya. Menjejakkan kaki di Bandara King Khalid, Riyadh, Raka tak bisa menutupi kegugupannya. Udara kering dan panas segera menyambutnya. Bangunan megah, bahasa yang asing, serta hiruk-pikuk orang lalu lalang membuatnya merasa bagai ikan kecil di lautan luas. Namun, ia berusaha menenangkan diri sambil mengingat tujuannya, menafkahi keluarga dan membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Sesuai arahan kenalannya, Raka kemudian menumpang bus menuju asrama buruh yang disediakan oleh perusahaan konstruksi. Dalam perjalanan panjang melewati hamparan padang pasir, ia tak hentinya memandangi pemandangan baru yang menakjubkan sekaligus menggetarkan. Setibanya di asrama, Raka bertemu sesama pekerja dari berbagai negara, termasuk rekan senasib dari Indonesia. Ada yang sudah beberapa tahun di sana, ada pula yang baru tiba seperti dirinya.
Percakapan awal penuh dengan pertukaran kabar kampung halaman dan cerita tantangan di negeri orang. Keesokan harinya, Raka mulai bekerja. Proyek konstruksi tempatnya ditempatkan berada di pinggiran kota Riyadh. Gedung pencakar langit dan rangka baja yang menjulang membuatnya terpukau. Ini jauh dari gambaran kampung halamannya yang dipenuhi sawah dan ladang. Sejak subuh, ia harus bersiap dengan helm pengaman, rompi reflektif, dan sepatu khusus. Mandor setempat memberikan instruksi tegas, menekankan pentingnya keselamatan kerja. Meski bahasa Arab Raka masih terbatas, ia berusaha mengikuti semua aturan, karena sadar satu kesalahan bisa berakibat fatal di proyek berskala besar. Bekerja di bawah terik matahari padang pasir berbeda sekali dengan di Indonesia. Cuaca lebih ekstrim, dan suhu bisa menembus 40 derajat Celcius pada siang hari. Raka merasakan keringatnya kering sebelum sempat mengalir. Tubuhnya harus menyesuaikan diri, dan beberapa kali ia merasa pusing akibat dehidrasi. Untunglah, perusahaan menyediakan air minum dalam jumlah cukup. Selain itu, sesekali rekan-rekan kerjanya yang sudah berpengalaman mengingatkan untuk terus meminum air setiap jeda istirahat. Walau fisiknya terkuras, Raka merasakan bayaran yang diterima jauh lebih besar dibandingkan pendapatan buruh bangunan di kampung. Setiap kali menerima gaji, ia menyisihkan sebagian besar untuk dikirim ke rekening istri di tanah air. Tujuannya sederhana, menebus kekurangan yang dulu memicu pertengkaran, membuktikan bahwa kerja kerasnya mampu mengubah keadaan. Ia tahu kisah diusir mertua masih segar diingatan, dan meski rasa sakit itu sulit hilang, setidaknya Raka sekarang berdaya untuk melakukan sesuatu. Di asrama, malam-malam Raka kerap diisi dengan saling bertukar cerita bersama teman-teman. Ada yang merindukan anak istri, ada pula yang berencana membuka usaha sepulang nanti. Saat mendengar kisah-kisah sukses, Raka semakin termotivasi. Namun, ia juga menyaksikan kisah pahit, rekan yang kelelahan lalu jatuh sakit, atau mereka yang pulang paksa karena tak sanggup menahan beban kerja. Hal-hal itu membuat Raka mawas diri agar tak lengah. Ia tak mau pulang dengan tangan hampa. Sesekali, Raka mencoba menghubungi Rina melalui telepon. Sambungan internasional tak selalu lancar, terkadang suara putus-putus. Dari balasan singkat yang ia terima, Rina masih cenderung dingin, seolah belum yakin pada keteguhan Raka. Meski demikian, Raka terus mengirim kabar rutin agar Rina tahu ia bekerja keras. Dalam diam, ia menaruh harapan agar suatu hari nanti, rasa kecewa istrinya perlahan mereda. Waktu berlalu, dan rutinitas Raka di proyek pun terbangun. Ia terbiasa bangun dini hari untuk salat subuh, lalu sarapan ringan sebelum berangkat ke lokasi. Pekerjaan hari demi hari mungkin terasa monoton, mengecor, memasang rangka besi, mengangkat bahan bangunan, tapi setiap helai keringat memiliki tujuan mulia, memperbaiki nasib, membuktikan bahwa hinaan mertua dulu bukanlah vonis akhir. Raka yakin, selama ada niat baik dan kemauan kuat, jalan ke depan pasti akan terbuka. Begitulah keseharian Raka di negeri orang. Seluruh tenaga dan tekadnya dicurahkan pada proyek konstruksi dengan harapan suatu hari nanti ia pulang sebagai pribadi yang lebih tangguh dan berkecukupan. Di bawah langit Arab yang berdebu, Raka menyimpan cita-cita sederhana, mempersembahkan kehidupan lebih baik bagi keluarga, dan memulihkan harga dirinya yang pernah tercabik. Menjelang senja di Riyadh, Raka duduk di beranda asrama sambil menatap langit oranye. Rasa letih setelah seharian bekerja tak menghalanginya untuk merenung. Dalam batin, terbersit keyakinan bahwa kerja kerasnya di sini bukan sekadar mengejar materi. Ia ingin memulihkan harga diri yang sempat hancur di tanah air. Meski kadang terpikir kenangan pahit diusir mertua, Raka tak lagi membiarkan rasa sakit itu menguasai pikirannya. Baginya, keberadaan di negeri orang adalah kesempatan untuk memperbaiki nasib sekaligus memperluas wawasan. Setiap upah yang ia terima disisihkan, karena ia bermimpi suatu hari kelak bisa membangun rumah sendiri dan menyambut Rina dalam suasana yang lebih layak. Pada malam-malam tertentu, saat ia mendengar kabar dari keluarga di kampung, harapan itu semakin membara. Ia ingin membuktikan pada dunia, terutama pada dirinya sendiri, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Keinginan Raka sederhana, pulang membawa perubahan nyata. Ia menyiapkan hati untuk segala kemungkinan,
termasuk rintangan yang mungkin menghadang. Namun, semangatnya tetap menyala. Di tengah hamparan padang pasir yang kadang terasa sunyi, Raka menemukan tekad yang kian kokoh. Ia akan berjuang sampai titik akhir, sebab di balik usaha kerasnya, ada cinta dan harapan yang tak tergantikan. Malam merambat di atas bumi Arab ketika Raka menutup mata sejenak, mengingat kembali perjalanannya. Ia teringat wajah ibunya yang melepasnya dengan linangan air mata, juga kilatan kecewa di mata sang mertua. Namun, di balik semua itu, tersimpan tekad untuk bangkit, membuktikan bahwa hinaan tidak selamanya benar. Kerja kerasnya di negeri orang telah menumbuhkan rasa percaya diri yang baru. Setiap lembar rial yang ia sisihkan bukan semata demi kepentingannya sendiri, melainkan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga.